Pemirsa, tak hanya kental akan keindahan lautnya, negeri seribu bukit, Nusa Tenggara Timur, kaya akan eksotisme budidaya di garis pantainya. Pesona alam ini semakin lengkap dengan nikmatnya cita rasa kuliner khas Indonesia Timur dengan segarnya sambal kemangi. Dan pemirsa, kita ikuti bersama perjalanan Randu Dahlia bersama juru kamera Dipo Adi Muharom dan Damar Wicaksono, persembahan spesial RCTI untuk kemerdekaan Indonesia, menapaki Indonesia, rasa Nusantara. Berjarak sekitar 15,7 km dari kota Kupang, perjalanan saya dimulai dari menyusuri belantara hutan menuju air terjun berlapis, air terjun Oenasu. Saya memilih jalur alami menyusuri semak belukar, batang pohon, dan reruntuhan dahan. Hijaunya pepohonan menambah sejuk nuansa tropis sekitar air terjun yang mulai menjadi lokasi wisata sejak tahun 1990-an dengan luas sekitar 1,5 hektar. Rindangnya pepohonan, riak aliran sungai, batuan besar, kelembapan udara khas tropis semakin menjadikan air terjun Oenasu telaga kesegaran di tengah teriknya cuaca Indonesia Timur. Berbeda dengan air terjun kebanyakan, air terjun ini berundak. Salah satu air terjun berundak di Nusa Tenggara Timur adalah air terjun Oenasu. Air terjun ini berlapis, meskipun musim kering, air terjun ini terus mengalir. Alirannya sederas dengan kebahagiaan warga Kupang dan sekitarnya. Dari titik inilah saya akan mulai menapaki rasa Nusantara. Puas dalam dekapan segarnya air terjun, saya ajak Anda menapaki rasa Nusa Tenggara Timur dengan aneka hidangan laut dan tentunya cita rasa sambal kemangi. Luas perairan Nusa Tenggara Timur lebih dari 200.000 km persegi dengan potensi kelautan yang berlimpah. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Saya pun menyusuri pasar ikan Obas dan beragam jenis ikan segar terhampar. Harganya pun relatif terjangkau. Tak hanya kaya hasil laut, NTT pun kaya akan hasil bumi, diantaranya cabai. Bentuk cabai Nusa Tenggara Timur cenderung lebih kecil dengan warna yang cukup terang. Namun jangan tanya tentang rasa, karena cabai Nusa Tenggara Timur pedasnya juara. Cita rasa sambal nikmat juga bergantung pada sejumlah bumbu pelengkap lainnya. Permisi kakak. Sesuai belanja, saatnya mengolah hasil belanjaan saya bersama warga Kita sekitar. masak bareng ya? Oke, bisa. Boleh. Sebelah Boleh. mana kak? Oke. Nah, kali ini saya memilih sambal pelengkap makanan utama adalah sambal kemangi. Berikut adalah sejumlah bumbu sambal kemangi yang terdiri dari cabai khas Nusa Tenggara Timur, tomat, daun bawang, jeruk nipis, dan tentunya kemangi. Indonesia memang kaya akan beragam jenis sambal sebagai kuliner khas identik bangsa ini. Sejumlah penelitian bahkan mengklaim sedikitnya ada 322 sambal di Indonesia yang terbagi menjadi sambal mentah dan sambal matang. Sambal kemangi menjadi bagian dari sambal mentah. Ikan digoreng, daun bawang dipotong, dan aneka bahan tadi dicampur menjadikan racikan sambal kemangi tersaji dengan nikmat. Cabai akhirnya pun berubah menjadi sambal kemangi siap saji. Tidak hanya itu, juga diolah menjadi minuman segar. Enak banget. Pedas ya? Widis. Pedas.
Sambal dalam bahasa Sanskerta artinya pencampuran. Sambal luat menunjukkan adanya percampuran antara cabai dan sejumlah bumbu pendamping lainnya. Mencicipi sambal artinya juga mencicipi kuliner Nusantara dan sekaligus mencicipi warisan sejarah leluhur kita. Nah, di Nusa Tenggara Timur, cabai selain digunakan sebagai sambal, juga digunakan untuk minuman segar seperti ini. Cobain ya, Pak. Wah, sensasi rasa pedas berpadu sambal kemangi dan segarnya ikan seakan menjadi harmoni cita rasa kuliner Nusantara. Menapaki rasa Nusantara juga tentang menjajaki kehidupan manusia. Di antaranya budidaya rumput laut sebagai komoditas andalan Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur. Membelah lautan tenang gelombang dengan sekoci kecil, memanen rumput laut membuat saya semakin menyadari ada perjuangan, ada banyak keringat manusia dalam setiap piring nasi yang kita santap setiap harinya. Ternyata mencabut rumput laut bukan perkara mudah. Hal ini pun menjadi ruang bicara lain tentang keseimbangan, tentang persatuan. Setelah dikeringkan, sebagian hasil panen pun dijual, bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan saya menapaki rasa Nusantara berakhir di hamparan gurun pasir Otune. Jajaran pohon lontar menambah keelokan hamparan pasir dan balutan birunya laut. Keramahan warga sekitar di tengah panorama alam menambah mewah pemandangan. Kemanapun kita pergi menapaki negeri ini, kita selangkah lebih dalam menapaki rasa Nusantara, rasa bangga akan negeri kita. Di antaranya di Nusa Tenggara Timur. Indahnya pesona alam, eksotisme budaya, dan juga nikmatnya kuliner Nusantara serta ramainya masyarakat sekitar menjadi rangkaian bukti nyata mewahnya negeri kita. Ayo bangga Indonesia!